Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar kasus tentang penelitian dalam kelas ELT atau English Language Teaching. Submateri yang akan kita bahas hari ini itu ada pada mata kuliah Research in ELT. Baik, langsung saja kita bahas materi tentang contoh kasus tentang penelitian pada kelas ELT. Nah, nanti di sini ada contoh kasus yang akan kita jelaskan atau kita bacakan, kemudian harus menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kita diminta untuk menggambarkan desain penelitian yang akan nanti kita bacakan kasusnya, ya, contoh kasus, termasuk juga nanti kita diminta untuk menyebutkan tujuan dari penelitian tersebut, kemudian metodenya, sampel dan juga populasinya atau respondennya, yang ada pada responden maksudnya ya. Kemudian diminta untuk menyebutkan teknik pengumpulan data, instrumennya, dan juga teknik analisa data yang ada pada penelitian kita, ya, dengan melihat contoh kasus yang ada. Oke, baik. Di sini contoh kasusnya misalkan ada seorang perempuan yang bernama Sarah, ya. Dia merupakan mahasiswa semester 8 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, Sarah ini ingin mencoba untuk mencari topik ataupun judul yang menurut dia terbaik, ya, untuk nanti dijadikan sebuah penelitian, ya, untuk nanti bisa ditulis di skripsinya, ya. Nah, kemudian Sarah ini dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Maya, dan Maya sekarang dia duduk di SMA yang ada di Bekasi. Pada beberapa kesempatan Maya ini pernah berkata kepada Sarah bahwa di sekolahnya ini ada 5 guru bahasa Inggris di sana. Nah, di antara kelima guru bahasa Inggris tersebut, di sini ada Ibu Susan yang merupakan guru yang paling favorit menurut Maya, ya. Bu Susan ini merupakan guru yang sangat populer, ya, di antara hampir semua siswa yang ada di sekolah tersebut, ya, siswa yang berjumlah 900, dan juga populer atau sangat terkenal yang ada di sekolah tersebut, ya, di antara 4 guru bahasa Inggris, ya. Banyak yang mengatakan bahwa Bu Susan ini mengajar di sekolahnya ini sangat efektif dan juga sangat menarik, sehingga tak satu pun siswa yang ketika diajar oleh dia itu merasa bosan di kelasnya. Maka tak heran jika Bu Susan ini selalu mendapatkan atau memenangkan atau dinobatkan sebagai guru terbaik, ya, sepanjang tahun atau setiap tahun. Seperti itu, ya. Nah, dari cerita tersebut di atas, ya, tentang Bu Susan, ternyata telah menginspirasi Sarah, ya, untuk bisa menyelidiki, ya, guru yang sukses tersebut, untuk nanti dijadikan atau untuk nanti ditulis dalam skripsinya. Nah, hasil dari penelitian tersebut, Sarah berharap ini akan membuktikan karakter unik dari Bu Susan ini, termasuk dari sifat kepribadiannya, ya, sifat pribadinya, dan juga prestasinya dan cara mengajarnya, ya, yang membuat orang lain seperti para siswa maupun teman-temannya ini mempersepsikan Sarah sebagai guru bahasa Inggris yang sukses, ya, di Bekasi.
Nah, baik. Maka setelah kita membacakan contoh cerita di atas tadi, bisa kita jawab ya, karena Sarah ingin menyelidiki karakter orang secara khusus, maka ya khususnya Sarah tadi ya, Bu Susan tadi yang merupakan guru favorit, guru terbaik ya di sekolahnya, maka penelitian tersebut yang akan Sarah lakukan ini berupa case study ya. Case study. Apa itu? Kasus ya. Studi kasus. Kemudian untuk the objective atau tujuan dari penelitian tersebut adalah to find out, untuk mencari tahu ya, the special qualities atau karakter khusus ya menjadi seorang guru IFL yang sukses yang Bu Susan miliki. Sehingga oleh karena itu pertanyaan tentang penelitian yang bisa dirumuskan sebagai berikut ya. Sifat khusus apa yang Bu Susan miliki, termasuk dari tadi sifat pribadinya, prestasinya, dan juga cara mengajarnya yang membuat orang lain tadi seperti siswanya dan juga teman-temannya ya, teman guru-gurunya maksudnya ya, itu mempersepsikan dia atau menganggap dia sebagai guru bahasa Inggris yang sukses ya di Bekasi ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bisa memperoleh informasi yang luas mengenai karakter Bu Susan ini atau sifat Bu Susan ini, maka sangat penting ya untuk memperoleh data dari sumber-sumber yang relevan sebanyak mungkin. Sehingga the participant atau para respondennya ini harus ada dalam penelitian tersebut. Yaitu diantaranya ada Bu Susan, ada teman-temannya, dan juga ada para siswanya yang pernah dia ajar. Nah, karena di sekolah tersebut memiliki 5 guru bahasa Inggris, maka semua keempat temannya dari Bu Susan ini akan dimasukkan juga. Ya. Nah, di antara dari 900 siswa, maka responden yang akan kita ambil itu secara acak ya, untuk kita ambil 15 siswa dari masing-masing kelas ya, ada kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Sehingga totalnya jadi 45 siswa yang diambil secara random ya, secara acak. Oleh karena itu para responden dalam penelitian ini nanti sudah bisa mengcover ataupun menutupi sekitar 50 orang ya, seperti itu. Oke, di samping melibatkan responden dari kelompok yang berbeda seperti guru dan siswa tadi, maka model triangulation ini juga akan diambil, yaitu model yang melakukan ketiga teknik pengumpulan data ya, diantara dengan menggunakan teknik interview, survei, dan juga dokumen study ya, dengan melihat penelitian pada dokumen seperti itu. Nah, untuk model interview ini akan dilakukan untuk mengambil data tersebut dari Bu Susan dan juga keempat guru bahasa Inggris tadi. Sedangkan untuk surveinya ini dilakukan untuk memperoleh datanya dari 45 siswa yang tadi kita ambil secara acak dari 900 siswa itu. Ya, yaitu dengan menggunakan metode kuesioner. Sedangkan untuk study dokumen ya, atau mengambil dokumen penelitian ini kita akan dilakukan untuk memperoleh datanya dari Bu Susan. Ini
mengambil dokumen sebanyak mungkin, ya seperti itu, yang relevan dokumennya. Misalkan berupa sertifikat ataupun hasil karya yang sudah diterbitkan atau dipublikasikan. Kemudian berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan, maka instrumen yang digunakan ini adalah berupa kuesioner dan juga penelitinya. Nah, semua data yang dikumpulkan ini akan dianalisa ya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif. Ya, seperti itu. Oke. Pertanyaan tadi pertama sudah kita jawab karena dengan melihat contoh kasus yang ada yang sudah kita bacakan tadi ya. Oke, itu pembahasan seputar kasus penelitian yang ada dalam kelas ELT ya. Oke. Nah, baik. Di sini ada contoh case study juga seperti yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Silakan dicoba untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi seputar teknik pengumpulan datanya gimana, kemudian sampel dan populasinya gimana, ya seperti itu. Silakan, di sini ada contoh kasusnya. Oke, dipelajari yang sudah tadi saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya seputar research in ELT. Ya. Oke. Baik. Penjelasan saya rasa cukup ya, dan latihan silahkan dicoba untuk dikerjakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.